tapi kan dia kan belum sekolah gitu. Makanya, tapi kalau saya lihat dia tidak sekolah pun sudah ini loh cerdas sih saya lihatnya. Kayak hitung-hitungan kayak barusan dia langsung simpen 4-nya langsung dihitung tambah. Ini contoh ya. Ya saya lihat ya saya contoh berarti tekniknya udah bener. Hisham coba lagi 5 ditambah 4 berapa? Tuh Masya Allah. Hisham aja sahabat dia itu kalau main HP biasanya dengerinnya itu kalau anak-anak seperti dia kan biasanya film-film ya. Tapi apa sih kesenangan Hisham yang dibuka? Yang mana? Al-Quranul Karim. Siapa Pak yang baca itu? Ini banyak nih soalnya dari pokoknya suaranya yang merdu dicari sama Masya Allah. Suaranya yang merdu soalnya yang nggak ada, yang penting suaranya dari siapa, dari siapa gitu. Baik dari semuanya itu kayak ini Syariah Al-Farid Al-Fashin Kholi Quran. Ini semuanya dicari sama Ini Masya Allah ya, berarti semua itu tergantung didikan ya. Iya. Karena memang sama sahabat Acong setahu dari saya nih dari dulu. Nah, kenapa adik saya itu memang tidak dikasih main HP? Padahal seusianya dia kan masih, kalau anak-anak sekarang kan hidupnya itu di sosmed kan, walaupun anak kecil aku beliau dari kecil memang dididik untuk pendidikan terus agama. Makanya sekarang walaupun terbilang masih baru ngajinya langsung banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Karena masih belum terkotori pemikirannya. Ya. Betul, itu betul. Enggak. Jadi sahabat salam memang tergantung dari pergaulan juga gitu. Sahabat Acong itu bisa dikatakan sukses ya. Sukses banget kalau saya bilang itu sahabat Acong itu sangat luar biasa mendidik Islam. Karena terus terang Faris, ini kan sahabat Acong punya tugas hampir 24 jam. Selain dari tugas di sini 13 jam kerja, di rumah ada istri, ada anak dan masih mendidik ini. Itu yang sangat luar biasanya. Kerjanya dari jam 10, setengah 11 sudah ada di sini sampai jam 12 malam. Belum lagi ngedit, berbagi informasi, belum lagi ngurus istri, anak, belum lagi ngurus hisab, apalagi tugas pekerjaan ini. Itu hampir 24 jam itu tugasnya itu sangat terbilang lah padat gitu ya. Tapi tetap hisab itu diutamakan untuk pendidikan agamanya. Bahkan untuk kesini mungkin sudah biasa ya sahabat sudah tahu membawa Al-Quran sampai ke restoran demi Hisham untuk selalu lanjut ngaji gitu. Tapi itu Hisham kalau di sini jarang main dengan teman-teman di luar itu ya. Kan nggak ada temannya di luar. Enggak ada. Kalau main pasti sendiri, kecuali memang ada teman-teman yang datang, itu baru bisa main. Kalau sendiri paling melihat mobil, sendiri kan di luar kan kalau nggak ada temannya. Di sini siapa yang deket-deket rumah? Gak ada kan? Nggak ada kan sendiri. Paling sama dedek siapa? Najwa ya. Iya, Padin Fad. Iya. أنت كلم عربي أحسن من إندونيسي صح؟ Arif. Arif mungkin saya. Dulu Tapi Arab. dia udah ngerti loh. Iya dulu pakai bahasa awal Pak. Antara kalam Arab bisa, beswayesa. Soalnya nggak ngerti sama sekali dia ngomong, mungkin dari orang tuanya pakai bahasa Arab. Cuman dia tuh masih nggak tahu untuk dia apa gitu. Dan dia bukan hanya mengaji ternyata sahabat salam, dia menghafal. Iya. Menghafal dia. Kalau setahu saya kalau sahabat Acong mengajari mengaji dan disuaskan sambil menghafal gitu. Walaupun masih terbilang baru ya. Makanya dia berharap sahabat Acong itu berharapnya dia itu bisa masuk ke pendidikan yang pas di tahfidzul Quran agar ya cita-cita dari sahabat Acong menjadi hafiz Quran itu itu sukses gitu. Dari sekarang diajari, diberi dasar untuk selalu menghafal Quran. Dan kita udah selesai nih ya. Ini sahabat Acong. Masya Allah. Kita sedikit ngobrol sama sahabat Acong nih. Masya Allah. Ini sahabat, ini ada sahabat Acong dan ya, Masya Allah. ini sebenarnya udah waktu istirahat. Dari tadi itu penasaran mendidik Hisham kalau sampai sukses, padahal baru kemarin gitu. Makanya Ustaz Pak ini penasaran mau nanya nanti
kalau ada waktu sebentar, Pergi ke pantai. iya besok nanti kalau Oh, bisa. pengen ke pantai? Pengen ke pantai. Tangkap ikan lele. Kalau malam Ikan nggak mujair. ada. Hisam belum pernah ke Taif ya? Iya, coba kalau kata ibu, ikannya gede-gede segini nih. Bisa mancing di sana. Ada anjing, ada aku, ada monyet tuh. Coba bawa ke Taif. Enggak, aku aja mau di pantai. Iya, di sana banyak pantai di Taif. Emang Hisam senangnya main di pantai? Iya, tangkap ikan. Emang nangkapnya pakai apa? Pakai ini. Apa? Aku gak lupa. Pancing. Pakai senar. Gak gini, Musa. Belum tahu kamu. Hmm. Musa ini gak gini. Jari. Oh, jaring. jaring. Dia Iya, enggak gak ada. gini. Gimana? Saya tangkapin. Oh. Gak gini yang tarik-tarik. Oh, itu pakai pancing jet. namanya itu. Oh. Duduk lagi biar nggak capek. Jadi kan polos orangnya nggak itu apa namanya itu ngomongnya itu ya setaunya gitu. Iya, baru bisa. Tapi kalau dari segi umum dia bisa nggak? Saya coba ya. Coba hitung 1 sampai 10 Hisam. Bisa sampai 100. Bisa 10 aja sampai 10 dulu. Lama aku. 1 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya udah bisa. Bisa. Kalau tambahan bisa nggak sekarang? Bisa. Bisa? Banget. Iya bisa banget. Pernah ditanyain. Coba 4 tambah 4 berapa? 4 tambah 8. Pinter, udah Makanya bagus sih. pikirannya langsung cepat gitu. Gimana? Siapa yang ngajarin itu? Sekolah, Hisam? Aku sekolah online, badan udah ibu bosan. Oh, sekolah online. Tapi sekarang nggak sekolah ya? Oh no. Sekolahnya di mana sih, Hisam? Sekolah di rumah. Sekolah di rumah. Enggak, kalau nggak online di mana? Di sekolah Indonesia? Aku belum sekolah. Belum sekolah? Oh, nggak dimasukin sekolah Nggak. masih. Mau dimasukin sekolah ternyata langsung lockdown kemarin gitu. Oh. Makanya sekarang tuh betul-betul diasah karena ini sudah lambat. Kata sahabat Acong memang di usianya dia itu kan seharusnya sudah kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Nah, di usia 9 tahun kan harusnya kelas 3 ya. Dari 6, 7, 8, 9 itu kan kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Tapi kan dia kan belum sekolah gitu. Makanya, Tapi kalau saya lihat dia tidak sekolah pun sudah ini loh apa cerdas sih saya Iya. lihatnya. Kayak hitung-hitungan kayak barusan dia langsung simpen 4-nya langsung dihitung tambah. Ini Iya, contoh ya. pakai tangan. Ya saya lihat ya saya contoh berarti tekniknya udah bener. Hisam coba lagi 5 ditambah 4 berapa? tuh. 9. Tuh. Nah, tuh. Jadi- Berarti dia sudah punya sistemnya yang 5 disimpan di kepala ditambahin Iya, yang iya. 4. Iya, Kayak gitu. gitu ya. Siapa yang ngajarin Hisam? Sekolah. Oh, di sekolah. Tapi 4, 5, 9 gitu. iya, Cepat. cepat. Bukan hitungan kanan kiri langsung. Setelah 5 langsung disimpan dulu dikeluarin. Ada yang agak lambat, Bapak Salam. Jadi Banyak. dia itu cepat nangkap dan cepat ngerti. Mungkin hanya diasah sedikit aja sih. Karena saya sahabat nih. Jadi sahabat, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena background saya memang pendidik ya. Saya itu sarjana pendidikan SPDI ya. 11. Dan kalau saya melihat cara berpikirnya Hisam itu sudah sangat bagus sih, tinggal pendidikan dididik aja. Dan saya lihat dari segi hafalannya ini kan coba Hisam coba Qul huwallahu ahad coba. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh. Masya Allah ya. Jadi Enggak, bahasa- saya mau melihatnya itu dari segi cara bacanya dia kan. Nah, ada juga yang menghafal tapi ya tidak begitu fasih dalam mahrijul huruf. Tapi kalau saya lihat dia itu tinggal diasah sedikit. Di usianya kan terbilang masih sangat terlambat banget ini, Cak. Iya, terus terang saya masih apa ya? Saya kira itu masih belum bisa baca gitu awalnya. Nih kita ngobrol aja sama sahabat Acong nih. Nih Masya Allah. Iya capek. Assalamualaikum, nih baru jumpa sahabat nih. Pegangin. Iya, masa baru jumpa? Ini saya pertama kali jumpa dengan sahabat Acong ya. Sebelumnya Kenalan belum. dulu. Dan ternyata beliau dari Madura juga. Jadi gini sahabat Acong, kenapa saya tertarik ke sini? Sebenarnya saya sudah melihat video teman-teman yang lain ya. Saya itu tertarik kepada sistem mendidiknya sahabat Acong.
Itu kok sampean sampai termotivasi Hisam ini harus ke Al-Quran, itu apa sih landasannya? Sebenarnya kemarin sih karena ada apa ya, ada istilahnya petanda waktu saya ke Masjid Nabawi. Waktu itu ada sosok, bukan sosok lah, orang kayaknya karena wajahnya itu tampan kayak orang Arab gitu, tampan putih terus berjubah putih. Ini tiba-tiba pas aku masuk ke Masjidil Haram, jarak sekitar 100 meter dari pintu Masjidil Haram itu, tiba-tiba dia langsung megang Hisam dari belakang. Aku kaget, langsung dia nanya apa kabar gitu. Ya, terus gini-gini tiba-tiba. Sebelumnya itu gak kenal sama sekali. Sama siapa? Sama orang itu. Enggak, cuma dia mungkin entah mau sholat juga, lurus gitu. Tapi langsung nyapa gitu. Iya, langsung nyapa apa kabar, Sini, megang ambil. Hisam. Bawa sini Dedek. Nah, terus bilang, insya Allah ini adalah anak yang soleh, insya Allah ini menjadi penghapus Al-Quran katanya. Kamu harus bimbing aja lurus katanya. Iya, tapi dari situ saya mulai Semangat ya, tambah semangat ya. Oh, jadi dia itu baru belajar Al-Quran. Baru kemarin masih ikro, dia nggak mau ke Al-Quran masih ikro karena masih belum bisa katanya. Aku nggak bisa katanya, aku ikro dulu katanya. Makanya kemarin pas habis dari Madinah saya coba paksa. Pokoknya kamu harus bisa ini kata aku. Nanti kalau kamu bisa Al-Quran ini nanti om kasih hadiah gitu. Makanya dia alhamdulillah sekarang udah mulai bisa. Tapi menghafal, kalau membaca itu emang agak sulit dia. Tapi biar menghafal dulu, nanti kalau udah hafal mungkin insya Allah bacanya juga bisa insya Allah. Nah, ini sahabat nih, masya Allah ya. Kayaknya memang benar-benar beruntung sahabat Acong ini diberi amanah Hisam, karena terus terang ini amanah sahabat Acong. Iya. Kalau mungkin saya tadi sudah sempat bicara dengan sahabat Salam, banyak orang yang lengkap orang tuanya. Ada bapak, ada ibu, tapi anaknya ternyata gak ke arah kepada agama. Akhirnya walaupun lengkap kedua orang tuanya, malah anaknya itu sering melakukan kesalahan, ngaji tidak bisa, tidak punya sopan santun. Kalau menurut saya, Hisam walaupun anggaplah jauh dari orang tua, tapi jatuh ke tangan yang benar. Benar. Dan mungkin kalau sedikit saling mengingatkan ya, kalau menurut saya Hisam ini amanah yang sangat berharga untuk antum. Karena kenapa? Dengan antum mengajar Al-Quran ini, Dan keberkahannya itu barokahnya bukan hanya waktu hidup antum, tapi antum meninggal pun Hisam bisa ngamalin, insya Allah tetap berjalan kan gitu kan. Itu masya Allah. Jadi ini sahabat, ini pelajaran bagi kita semua. Kadang kekurangan kita itu adalah kelebihan kita, karena kita tidak tahu rencana Allah. Kadang Allah itu memberikan sesuatu hal yang seolah-olah itu masalah, tapi ternyata itu hikmah. Nah, mungkin ini adalah satu hikmah untuk sahabat Acong dan hikmah untuk Hisam juga bisa bergabung dengan sahabat. Kalau boleh tahu nih, semenjak antum itu merawat Hisam, apa sih suka dukanya? Suka dukanya sih sebenarnya menurut saya nggak ada, cuman apa ya yang bisa saya tertarik ke Hisam ini karena orangnya penurut aja. Oh, penurut ya, emang anaknya penurut. Emangnya penurut. Maksudnya itu kalau disuruh, emang dulu agak bandel sih pertama aku ngajar karena itu tidak ada didikan sebelumnya ya. Masih belum tahu apa-apa. Susah, aku nggak mau katanya. Bisa nggak? Kamu kalau kayak gini katanya nanti nggak boleh pulang ke Indonesia. Orang Indonesia pintar semua kata. Kamu nggak bisa pulang nanti, kamu di Saudi sendirian kata aku. Gimana? Iya emang dulunya emang agak bandel karena apa ya, sulit gitu untuk membaca karena dia kan logatnya kan emang bahasa Arab gitu. Bahasa Arab, tapi kalau ngaji itu susah. Ngomongnya itu abata itu memang susah. Kalau dukanya apa ya? Kalau dukanya cuma sebenarnya kasihan sih. Tiap harinya emang kasihan. Jadi sendirian. Lebih banyak kesenangannya ya daripada dukanya. Makanya saya pengen menghibur aja. Setiap di rumah juga jenguk gitu kan, kamar aku sama Hisam kan beda. Terus perasaan antum sekarang merawat Hisam ini bagaimana? Apakah sama kayak anak sendiri atau gimana? Kalau Hisam semenjak aku rawat dianggap sebagai adik aku ya, pengobat rindu, adik aku yang bungsu. Oh, karena aku sayang banget sama adik aku. Sampai sekarang ya Hisam ini ya tetap kayak sebagai adik aku yang aku sayang gitu. Ini sahabat Kacong sekarang ya, sahabat Kacong ini beliau punya channel sahabat Kacong, jadi bisa hadir juga ke channel beliau.
Ini sekarang banyak sekali teman-teman, bahkan saya lihat ada istri orang Arab juga ingin ngambil apa ya, Hisham untuk jadi anak asuhnya. Antum kenapa tidak memberikan waktu itu? Kenapa? Sebelumnya saya mohon maaf banget ya, karena sebenarnya banyak sih komentar-komentar, boleh nggak saya mengadopsi Hisham biar saya sekolahin, pondokin gitu. Cuman saya sendiri karena udah bersama Hisham ini udah lumayan lama ya, udah menganggap seperti adik kandung saya sendiri, udah saya rawat, dan saya juga mendapat amanah dari orang yang suruh dipulangkan untuk bertemu ke saudaranya yang di Indonesia ya. Jadi aku harus mengemban amanah itu. Masa dia dikasih ke aku, disuruh pulangin, tiba-tiba aku nggak pulangin, kasih malah dikasih orang lain ya. Berarti aku nggak bisa mengemban amanah. Cuma itu aja sih, nanti kalau aku pengen sih, maksudnya itu berpisah, bukan pengen ya, aku nggak pengen sebenarnya berpisah sama Hisham. Cuma kalau Hisham ini nanti aku pulang ke Indonesia, yang memisahkan aku sama Hisham ini hanyalah ini ya, nanti kalau udah masuk ke pondok baru Ke pesantren. Iya. Jadi beliau itu tidak mau pisahnya dengan Hisham itu kalau sekiranya Hisham itu sama-sama di luar atau dia seorang. Tapi kalau untuk ke pondok pesantren ya karena pendidikan ikhlas gitu ya. Tapi di Indonesia harus sama-sama saudara juga. Oh gitu. Harus ada yang merawat juga, yang ngirim dan sebagainya. Saudara kandung ya, saudara yang di Indonesia, walaupun bukan saudara saya ya. Antum Indonesia di mana? Aku Madura. Madura mana? Sampang. Oh Sampang, saya Pamekasan, ini satu kabupaten dengan saya. Beda kabupaten, tetangga Iya, kabupaten. iya. Sampangnya daerah mana? Daerah Pangalengan. Oh Pangalengan, saya banyak teman di sana Pangalengan. Oh. Itu Tambak kan, Iya, daerah Tambak itu ya. Pulau Garam. Pulau Garam. Makanya dia agak asin guys. Masya Allah, ini sahabat Acong, mohon maaf kita tidak telepon terlebih dahulu karena saya tidak ingin mengganggu kerjaan sahabat Acong juga. Saya bilang ke sahabat Salam, kalau sekiranya nanti sahabat Acong kosong, ayo kita ngobrol. Kalau sekiranya lagi sibuk, kita pending aja. Saya bilang. Pokoknya intinya kita tidak akan mengganggu waktu kerjanya sahabat Acong gitu. Dan alhamdulillah hari ini karena lagi nggak bertugas, makanya kita ada waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol sama sahabat Acong. Ini yang terakhir nih mau tanya. Emang Hisham sampai saat ini masih belum sekolah untuk umumnya ya? Iya, karena apa ya, masih tutup. Tutup. Sekolah kan sih masih tutup, nggak tahu kapan bukanya. Cuman saya udah nanya-nanya masalah sekolahnya itu dari mulai biayanya, terus bajunya, nanti kapan. Tapi kalau masalah kepastiannya kapan bakalan masuk itu masih belum pasti. Ya. Tapi udah ada rencana itu, emang udah mau dimasukin sekolah. Dan untuk ngajinya sendiri aku kalau terus-terusan ngaji di sini takutnya apa ya, kurang berkembang. Betul. Makanya kemarin saya udah nelpon Ustadz, insya Allah mulai besok udah mulai ini bisa ngaji. Di privat gitu ya? Iya, di privat. Masya Allah, ini sahabat nih, ini suatu kabar bahagia. Ternyata Hisham sudah mau diajari oleh Ustadz ya. Ustadz. Itu biasanya bayar atau gimana? Iya, insya Allah walaupun orangnya sih nggak minta, pengennya. Iya, sebagai terima kasih aja ya. Tapi nggak enak kan? Iya, berarti ada. Kalau untuk saat ini untuk ngitung, barusan saya tanya itu udah pinter ngitung, itu siapa yang ngajarin? Itu kemarin sempat sekolah selama 4 bulan kurang, 3 bulan lebih gitu. Di mana sih? Bukan sekolah ya, kayak semacam les guru dia ke rumah gurunya. Les sahabat Les privat gitu. Ini saya mau cerita ke sahabat Acong. Sebenarnya saya ke restoran ini sahabat Acong, saya sering. Karena anak saya itu sekolah di belakang restoran ini. Iya dulu. Sebelum ada sahabat Acong di sini mungkin. Karena ada anak saya dan alhamdulillah saya bisa silaturahmi. Saya masukkan ke YouTube saya ya. Ini bisa nggak apa-apa ya. Insyaallah. Oke, demikian sahabat. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Sekali lagi, jangan sangka suatu permasalahan atau suatu kejadian itu akan berakhir buruk. Bisa jadi itu niat baik Allah, niat cantik Allah untuk menjadikan orang itu lebih baik. Salah satu Hisham, mungkin beliau jauh dari keluarga, tapi jatuh ke tangan orang yang tepat, yang Masya Allah, kalau menurut saya tidak ada hal yang lebih bagus, yang lebih indah kecuali diberikan pendidikan agama. Karena kewajiban orang tua itu, kewajiban pendidik itu adalah
agama. Walaupun yang lain bukan tidak penting, Ya, tapi yang utama masalah itu. Nomor 2, dengan adanya Dede Isyam ini sudah menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci ya, tergantung siapa yang mengisi. Jadi siapapun yang mengisi, asalkan isinya itu ditulis dengan yang bagus, maka akan menghasilkan yang bagus. Dari itu sahabat Acong, saya doakan mudah-mudahan Hisyam ini menjadi anak yang soleh, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, bisa membanggakan terutama orang-orang dekatnya seperti sahabat Acong, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ini yang terutama untuk agamanya. Betul. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Senang ya sebelumnya, senang ya. Senang. Bisa melihat sahabat Hisyam langsung. Bahkan saya sebelumnya sempat lihat tingkah polos dia, karena saya sempat nge-prank beliau di video yang kemarin. Saya jadi korban guys. Iya, dia sahabat-sahabat di luar. Oke, demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Sahabat Kacong, Sahabat Salam, dan juga ada Usman bin Affan tuh ada di belakang, juga Hisyam Family ya. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari kota Jeddah saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.